Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Puton TV dimanapun Anda berada di Nusantara ini, pada kesempatan siang ini kami akan menyampaikan kajian tentang akhir zaman yang berkaitan dengan Satrio Piningit atau pemimpin akhir zaman yang sekarang ini banyak diberitakan oleh rekan-rekan media, baik media sosial maupun media elektronik di seluruh zona Nusantara, bahwa sejatinya dalam video kemarin sudah kami kabarkan bahwa Satrio Piningit yang sejatinya yang akan menjadi pemimpin bangsa-bangsa di seluruh dunia ini adalah dari Keraton Mangkunegaran Surakarta. Yaitu beliau adalah sejatinya cucu dari Raden Mas Said yang pada waktu itu menjadi Raja Mangkunegaran yang pertama, yang oleh beberapa orang disebutnya adalah Pangeran Sambernyawa. Itu secara lahiriah. Tetapi sejatinya bahwa nasab atau keturunan dari Satrio Piningit sejatinya adalah dari 5 generasi besar di alam dunia ini, yaitu dimulai dari Nabi Sulaiman alaihissalam atau Raja Sulaiman, yang kedua dari Raja Sailendra, Raja Nusantara, yang ketiga adalah Raja Prabu Siliwangi Sepuh, keturunan Sailendra. Yang keempat adalah dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang kelima adalah Satrio Piningit itu sendiri, yaitu Suharjo. Suharjo ini secara lahiriah beliau adalah cucu dari Mangkunegaran I, yaitu Raden Mas Said yang sejatinya. Adapun Raden Mas Said sendiri yang telah dikabarkan oleh sejarah bahwa beliau adalah meninggal tahun 1795 di Surakarta. Saat ini secara lahiriah belum, hanya saja beliau keluar dari Keraton Pura Mangkunegaran dan menjalankan tugas dari terah para raja untuk keluar dari Keraton Pura Mangkunegaran pada waktu itu, sehingga beliau salah lahirnya termasuk tugas di seluruh dunia, di Belanda, di Turki, di Amerika, di Inggris, seluruh belahan dunia. Fungsinya pada waktu itu sebagai raja di Nusantara, sehingga pada tahun 1900 beliau kembali lagi ke tanah Jawa, dan secara lahiriah termasuk masih menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 5 generasi besar itu, dan menetap tidak jauh dari koordinat bumi, yaitu di Al-Kausar, sampai akhirnya pada tahun 1960 termasuk bangsa ini, Republik Indonesia, sudah merdeka.
beliau telah wafat dan dimakamkan di sekitar wilayah Al-Kautsar. Untuk itu, bahwa sejarah dari Raden Mas Said sejatinya di gambarnya maupun foto secara visual sampai sekarang pun di Puro Mangkunegaran tidak ada, dan itu memang tidak dikehendaki oleh beliau, sehingga Puton TV menyajikan bahwa gambar yang di flyer yang di depan itu sejatinya itulah lahiriah Raden Mas Said Mangkunegaran I atau Pangeran Sambernyawa. Lukisan itu beliau ambil, beliau buat ciptakan ketika beliau pada umur 41 tahun di Surakarta. Ini yang menjadi runutan daripada Satrio Piningit yang sejatinya atau yang dikenal dengan pemimpin akhir zaman atau Al-Mahdi Al-Muntadzir, semua sudah menjadi ketentuan Allah sesuai dengan surat An-Nur ayat 35, yaitu Allah cahaya langit dan Allah cahaya bumi. Cahaya langit koordinat makronya adalah di Masjidil Haram, dan koordinat mikronya adalah Rasulullah SAW sendiri, sedangkan koordinat pusar bumi atau Allah cahaya bumi adalah berada di Nusantara, tanah Jawa. Dan sebagai koordinat mikronya, yaitu yang telah kami kabarkan tadi, yaitu Suharjo, termasuk dari 5 generasi besar itu. Dan ini apa yang kami kabarkan lewat Puton TV ini adalah sebagai bentuk adalah kabar dari para leluhur atau kabar dari implementasi pelaksanaan daripada akhir zaman ini, yang nantinya beliau Suharjo akan menjadi pemimpin bangsa-bangsa di seluruh dunia yang merujuk kepada pemimpin akhir zaman atau Al-Mahdi Al-Muntadzir yang telah digariskan atau ditetapkan menjadi kehendak Allah, menjadi ketentuan Allah. Oleh karena itu, tugas daripada beliau adalah mengungkap budaya syirik, jahiliyah bisirki, dan yang kedua adalah menaklukkan dari gaib-gaib yang telah menggelincirkan manusia ketika terjadi manusia sudah menyekutukan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apa yang kami sampaikan ini juga bentuk daripada hidayah dari pemimpin akhir zaman Al-Mahdi, karena apapun yang terjadi, bahwa manusia di akhir zaman ini syariatnya harus dikembalikan kepada Rasulullah lewat Al-Quran. Karena pada dasarnya kita menyikapi di wilayah negara kita saja satupun kerusakan, kebubrukan dari moralitas baik dari ulama maupun umaroh betul-betul sudah tidak bisa diluruskan atau sudah tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan
adalah nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Inilah kerusakan-kerusakan di wilayah akidah yang terjadi pada umat manusia di akhir zaman ini. Oleh karena itu nantinya Satrio Piningit atau yang merujuk pada Imam Al-Mahdi Al-Muntadur sesuai dengan ketentuan Allah di surat An-Nur ayat 35 itu akan menjalankan tugas sebagaimana apa yang telah digariskan. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi umat manusia di seluruh dunia. Bagaimanapun dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, tetapi manusia tidak mengerti maksud dan tujuannya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena manusia telah ingkar sesuai dengan kodratnya, ya, sesuai dengan amanah Allah yang telah digariskan kepada manusia. Manusia diciptakan dari 3 pilar. Yang pertama adalah jasad, yang kedua adalah qalbu atau sukma, yang ketiga adalah biruh, rohnya manusia. Tiga-tiganya ini adalah amanah dari Allah supaya manusia bisa menjaganya, karena satupun manusia tidak bisa menjaga dari amanah Allah itu, maka manusia akan tergelincir kepada perilaku-perilaku syirik yang di luar kendali lahiriah manusia itu sendiri. Dan apa yang terjadi ketika nanti Allah memanggil kita untuk kembali kepadanya, kullu nafsin dha'iqatul maut, dipastikan bahwa Anda suul khotimah dan tidak sampai kembali kepada Allah karena ada permasalahan di wilayah akidah yang Anda tergelincir pada saat ini. Dampaknya secara lahiriah manusiawi luas sekali. Artinya timbul kemunafikan yang terjadi pada diri manusia. Dan saya kira kita tidak perlu menjelaskan lebih detail bahwa apa yang kita rasakan sekarang hidup di dunia ini, di akhir zaman ini, yang ada adalah kezaliman dan kemunafikan yang sulit untuk ditanggulangi oleh manusia atau diluruskan oleh manusia karena manusia tidak berdaya. Nah, celakanya bagi kita adalah pemimpin-pemimpin kita, baik yang ulama maupun umarah, sekarang secara moralitas, secara akidahnya sulit untuk kita ikuti. Makanya harapan dari kami sebagai penyambung lidah dari kejadian apa yang terjadi di dunia ini adalah bertobatlah kita, kembali kepada Al-Quran sesuai dengan janji Rasulullah kepada kita, yaitu supaya nanti kita diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW, tetapi jauhkanlah, hindarkanlah dari perilaku syirik yang telah mendustai apa yang digariskan oleh esensi Al-Quran. Demikian yang perlu kami sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi umat manusia di seluruh rakyat Indonesia, karena ini penting bagi kita adalah hanya menjalankan tugas apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.